Bab 1627. Siapa yang lebih berguna, siapa yang hidup? Sunyi. Jarum jatuh pun bisa terdengar. Kali ini, warrior yang tidak menyerang aula disiplin, melainkan mempermalukan aula disiplin. Bunuh dua orang aula disiplin berturut-turut, dan keduanya adalah tetua dan wakil ketua aula disiplin. Kali ini, aula disiplin akhirnya menendang plat besi. Namun, ini juga yang ingin dilihat oleh banyak orang di keluarga yang harus dikatakan bahwa banyak orang yang bahagia di atas penderitaan orang lain. Lagi pula, aula disiplin biasanya sangat arogan. Dalam keluarga yang pekerjaan aula disiplin hanya menyinggung orang, oleh karena itu, melihat aula disiplin runtuh kali ini, banyak orang yang diam-diam bersorak. Jika aula disiplin tidak dapat menangani warrior yang kali ini, tentu saja, keagungan aula disiplin dalam keluarga yang akan hilang di masa depan, dan semakin banyak orang yang tidak akan menghormati aula disiplin. Mengapa aula tetua tidak bertindak? Di suatu tempat, pria tua di belakang Aldi yang tiba-tiba berkata dengan sungguh-sungguh, seorang veteran alam sempurna, setengah alam alami kalah begitu saja. Aldi yang menggelengkan kepalanya sedikit, mereka tidak bisa bertindak. Kenapa? Pria tua berjubah abu-abu itu bingung. Aldi yang memandang warrior yang dari kejauhan, kali ini, aula disiplin yang salah. Karena, saat kakek cucu Sony yang menyerang warrior yang, mereka seharusnya maju ke depan untuk menghentikannya. Namun, mereka tidak melakukannya, tetapi membiarkan ayah dan putra Sony yang bertindak. Jika warrior yang tidak memiliki kekuatan, cukup dibunuh saja, selesai. Namun, aula disiplin tidak menyangka kekuatan warrior yang begitu kuat. Saat Lincoln yang keluar memihak Sony yang sudah ditakdirkan bahwa aula disiplin mereka akan kesulitan menunggangi harimau. Berbicara sampai di sini, dia berhenti, kemudian berkata, jika aula tetua membantu aula disiplin dan berdiri di sisi aula disiplin, itu berarti mereka akan menyerahkan warrior yang ini. Bayangkan saja, dengan karakter warrior yang, jika aula tetua berdiri di sisi aula disiplin, hatinya pasti akan menjauh dari keluarga yang, atau bahkan mengkhianati keluarga yang, meskipun dia tidak mengkhianati keluarga yang, dia pasti menyimpan dendam terhadap aula disiplin dan aula tetua. Dia sekarang tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam terhadap aula disiplin dan aula tetua, tetapi bagaimana di kemudian hari? Pria tua berjubah abu-abu itu mengangguk sedikit, tampak jelas, aula tetua tidak mau menyerah terhadap warrior yang ini. Tentu saja. Ada senyum di sudut mulut Aldi yang, warrior yang hanya alam reinkarnasi sekarang, tapi dia bisa mencapai alam sempurna dan alam alami. Setelah dia mencapai alam sempurna dan alam alami, pria tua berjubah abu-abu itu terdiam. Pada saat ini, Aldi yang berkata lagi, keluarga yang, siapapun yang lebih berguna akan mendapat dukungan dari keluarga. Jika kakak tertua kita memiliki konflik yang tidak dapat didamaikan dengan warrior yang ini, aku percaya, aula tetua juga akan menyerah warrior yang ini dan biarkan kakak tertua membunuh warrior yang. Berbicara sampai di sini, dia berhenti dan berkata lagi, keluarga yang tidak ada hubungan perasaan. Siapapun yang lebih berguna, siapa yang akan hidup? Pria tua berjubah abu-abu itu terdiam, tidak berani menjawab. Di kejauhan, gerbang kota Tianji tiba-tiba terbuka perlahan, dan kemudian seorang pria tua berjubah ungu keluar. Saat melihat pria tua berjubah ungu itu, ekspresi semua orang di lapangan berubah. Dalam kegelapan, mata Freya yang sedikit menyipit, kedua tangannya perlahan mengepal. Dan alis Jericho dan Foxy yang ada di sampingnya juga mengernyit.
Tuan muda tertua di sisi lain, Aldi Yang, juga terlihat sangat serius. Pada saat ini, ekspresi semua orang menjadi serius. Mereka tidak menyangka tua itu akan maju secara pribadi. Karena pria tua berjubah ungu ini adalah ketua aula disiplin, Louis Yang. Ketua aula disiplin. Seperti halnya aula tetua dan kepala keluarga Yang, ketua aula disiplin adalah sosok legendaris, karena bahkan keluarga Yang pada dasarnya belum pernah melihat mereka. Namun kini, semua orang tidak menyangka bahwa ketua aula disiplin benar-benar keluar secara pribadi. Melihat ketua aula disiplin, Louis Yang, Hanolu di sebelah warrior yang tampak sangat bermartabat, Master Alam Alami. Alam Alami. Warrior yang memandang Louis Yang, diam dan tenang seperti air. Namun, 6 api ilahi di tingkat 2 melonjak dengan cepat. Louis Yang berhenti saat mencapai jarak 5 meter di depan warrior Yang. Dia melirik warrior Yang, kemudian mengangguk. Jarang sekali, sejak kecil, tidak mendapatkan sumber daya dan dukungan keluarga, tapi bisa berkembang hingga tahap seperti ini. Bagus sekali. Warrior yang menatap Louis Yang, bertarung. Di lapangan, banyak orang tercengang. Bertarung. Warrior yang ternyata menantang ketua aula disiplin. Apakah warrior yang sudah gila? Ini adalah pemikiran semua orang di lapangan saat ini. Perlu diketahui, ketua aula disiplin adalah Master Alam Alami. Master Alam Alami, meskipun bukan alam semesta kelas tengah, tetapi di alam semesta kelas tengah ini, itu adalah sangat langka. Setidaknya dalam keluarga Yang, Master Alam Alami tidak lebih dari 5 orang. Dan sekarang, warrior yang menantang Master Alam Alami. Dan warrior yang adalah alam reinkarnasi. Di mata banyak orang, ini bukan keberanian, tetapi otak bermasalah, arogan. Saat mendengar kata-kata warrior Yang, Hanolu di sampingnya awalnya tercengang, lalu tenggorokannya naik turun, keringat dingin mengalir lagi. Menantang alam alami. Jangankan menantang alam alami, bahkan master setengah alam alami, dia juga tidak berani, tetapi warrior yang berani. Dan dia adalah alam reinkarnasi. Di atas langit kota Tianji, Gusri yang tiba-tiba tersenyum dan berkata, menarik sekali. Bocah kecil ini semakin menarik. Helis yang ada di sampingnya, mengangguk, benar-benar semakin menarik. Di bawah, Louis yang menatap warrior yang sejenak, tidak menyangka warrior yang berani menantangnya. Alam reinkarnasi menantang alam alami. Bukannya ada monster seperti itu dalam sejarah, tetapi jumlahnya tidak banyak, bisa dihitung dengan kedua tangan. Setelah hening sejenak, Louis yang berkata, sebenarnya, aku sedikit penasaran, apa yang membuat kamu begitu percaya diri? Warrior yang mengangkat bahu, tidak ada alasan, hanya saja sekarang aku tidak punya jalan keluar, benarkan? Louis yang sedikit mengangguk, aula disiplinku, tidak punya jalan keluar. Tapi, setelah mengatakan ini, dia memandang warrior yang, sayang sekali jika membunuhmu begitu saja seperti ini, dan bawahanku juga melakukan kesalahan, jadi, bagaimana jika menahan satu trik dariku? Jika kamu dapat menahan trik aku, perselisihan antara aula disiplinku dan kamu akan dihapuskan, bagaimana? Jika tidak bisa menahannya. Pada saat ini, Hanolu tiba-tiba bertanya. Louis yang berkata dengan suara rendah, kalau begitu mati. Hanolu menatap warrior yang, lalu menggelengkan kepalanya, mentransmisi suara melalui energi hitam, master alam alami, misterius dan tak terduga. Jika dia melakukan serangan sekuat tenaga, kamu pasti tidak akan bisa menahannya. Warrior yang memandang Hanolu dan terkekeh, tidak ada jalan keluar.
Aku juga tidak ingin mundur. Saat mengatakan itu, dia memandang Louis Yang dan berkata, jika aku bisa menerima pukulanmu, perselisihan antara aku dan aula disiplin akan dihapus, tetapi ada satu hal lagi, yaitu, kamu tidak dapat ikut campur dalam masalah antara aku dan ayah putra Sony Yang. Louis Yang terdiam sejenak, tidak mau mundur selangkah. Warrior yang menatap langsung pada Louis Yang, aku tahu, jika aula disiplin kamu ingin melindungi kakek cucu mereka, aku pasti tidak akan bisa membunuh mereka hari ini. Tapi bagaimana di masa depan? Aku orangnya berpandangan sempit, ada dendam balas dendam, jika menghentikanku hari ini, suatu hari nanti aku akan membuat aula disiplin keluarga yang hilang. Di samping, wajah Sony yang muram, diam, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Louis yang menatap warrior yang cukup lama, lalu berkata, apakah kamu tidak takut aku membunuhmu sekarang? Warrior yang berkata, apapun yang aku katakan, kamu juga tidak akan berbelas kasihan, benar kan? Louis yang mengangguk, benar. Jadi, apakah kamu siap? Warrior yang berbalik, melihat Hanolu, pergi sekarang. Hanolu sedikit terkejut, lalu berkata, apa maksudmu? Warrior yang berkata, aku merasa sangat terkejut, kamu bisa datang, tetapi ini adalah urusanku sendiri, jadi jangan ikut terlibat. Pergi dulu, atau jika nanti aku terjadi sesuatu, kamu juga ikut terlibat. Hanolu menggelengkan kepalanya, jika pergi sekarang, hati nuraniku tidak akan tenang. Sejujurnya, aku benar-benar tidak ingin berurusan denganmu, karena kamu kadang-kadang terlalu licik. Tapi, kadang-kadang kamu sangat loyal, misalnya buah reinkarnasi, kalau bukan karena kamu, aku takut masih di alam yin yang. Karena kamu cukup loyal, aku, Hanolu, tidak boleh bersikap tidak loyal. Bicara sampai di sini, dia menoleh dan melirik Sony Yang dan Louis Yang, kemudian berkata, meskipun aku sedikit takut sekarang, tetapi tidak punya pilihan, jika pergi sekarang, kakak tidak mampu kehilangan orang ini. Warrior yang memandang Hanolu cukup lama, dan kemudian berkata, bagaimana kalau kamu bantu orang sampai akhir saja, bantu aku terima trik ini. Bajingan. Hanolu mengutuk dengan marah, tetapi segera, dia berhenti, dan kemudian berkata, hati-hati. Warrior yang tersenyum, lalu berbalik untuk melihat Louis Yang, aku sudah siap, ayolah. Kamu yakin? Louis Yang berkata. Warrior yang mengangguk, saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Pada saat yang sama, bayangan di belakang Louis Yang tiba-tiba bergetar sedikit. Pertahanan terbaik adalah menyerang. Warrior yang tidak cukup bodoh untuk bertahan secara pasif, menyerang adalah gayanya. Pedang itu menembus bagian belakang kepala Louis Yang, namun, tidak ada darah, karena ada bayangan dari tangan itu. Pada saat ini, Louis Yang sudah berada di posisi awal Warrior Yang. Di lapangan, Warrior yang melirik Louis Yang, ekspresinya menjadi serius, sangat serius. Louis Yang melirik Warrior yang dengan ringan, hukum kegelapan alam sempurna, bagus, pertama kali jumpa. Sayang sekali kamu tidak mengerti apa yang dimaksud alam alami, jika tidak, kamu tidak akan menantangku. Ayo, giliranku. Setelah mengatakan ini, dia melangkah maju, kemudian menunjuk ke Warrior Yang. Jari menunjuk, segala sesuatu di lapangan tampaknya tidak bergerak. Kemudian, di mata semua orang, ruang hampa di depan Louis Yang mulai menghilang sedikit demi sedikit, seperti selembar kertas yang terbakar, menghilang sedikit demi sedikit. Ruang hampa itu tidak runtuh, tetapi menghilang dalam arti sebenarnya. Bertindak. Di atas ruang hampa, Helis yang berkata,
Gusri yang terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Ini adalah taruhan di antara mereka. Jika kita mengambil tindakan, meskipun kita menyelamatkannya, Louis pasti akan membunuhnya dengan cara apapun. Meskipun aula disiplin berada di bawah kita tidak bisa menamparkan wajah mereka tanpa alasan. Lagi pula, mereka bertarung duel yang adil sekarang. Helis yang mengangguk dan tidak berbicara. Di lapangan, saat melihat ruang hampa menghilang, warrior yang mengepalkan tangannya perlahan. Tidak bisa menerimanya. Ini adalah intuisinya. Pada saat ini, cahaya putih menyala, kemudian Shiro muncul di depan warrior yang. Dia memandang warrior yang dan berkedip, lalu menyeringai, kemudian dua cakar kecil yang menyebar, pedang kayu muncul di cakarnya. Bersambung.